Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Otis YYY terkait dengan channel investing dan personal finance. Kita akan bawakan kisah inspiratif terkait dengan Andrew Hallam. Umur 46 tahun jadi miliarder dengan gaji seorang guru. Apakah itu bisa? Kisah ini terkait dengan Andrew Hallam. Ia adalah seorang guru. Dan ia bisa membuktikannya. Yuk kita nonton kisah ini. Apa gunanya sih? Ini adalah sebuah contoh bahwa dengan penghasilan seorang guru SMA pun dapat menjadi seorang miliarder. Namun, diperlukan kedisiplinan dan pengorbanan untuk menjadi seorang miliarder. Ini dapat menjadi sebuah kisah inspirasi. Siapakah sebenarnya Andrew Hallam? Ia lahir di 4 Mei 1970 di Nottingham, Inggris, sehingga usianya sekarang adalah 51 tahun. Ia adalah seorang guru bahasa Inggris SMA di Singapura. Ia seorang investor yang dahulu tinggal di USA, sekarang tinggal di Singapura. Ia menjadi miliarder di usia 46 tahun dengan networknya, wow, lebih dari 1 juta dolar. Atau tahu kalau dirupiahkan sejumlah 14 miliar rupiah. Andrew Hallam mulai berinvestasi umur 19 tahun. Sangat mudah sekali. Ketika ia lulus S1 atau sarjana, ia mulai bekerja sebagai guru SMA dengan gaji 28.000 dolar. Atau kalau dirupiahkan adalah sekitar 392 juta rupiah per tahun. Dan ditabung setengahnya, yaitu 14.000 dolar. Atau kalau di dalam rupiah adalah 196 juta rupiah per tahun. Dan diinvestasikan. Jadi, beliau sudah mengawalinya di umur 19 tahun untuk perjalanan ke arah bebas finansial. Ia sadar bahwa uang adalah alat untuk membantunya mencapai finansial independen atau bebas finansial. Ia berkomitmen terhadap apapun untuk mencapai tujuannya. Ketika ia lulus dari perguruan tinggi, ia mulai bekerja sebagai guru sekolah menengah atas atau SMA. Dari gajinya 28.000 dolar setahun, ia bisa tabung setengahnya, yaitu 14.000 dolar atau 196 juta rupiah. Ia mulai mengulangi hal ini tahun demi tahun, dan pada saat ia berumur 46 tahun, ia telah menjadi seorang miliarder dengan network 1 juta dolar. Atau kalau dalam rupiah adalah 14 miliar rupiah. Menurut situs Polyadvice.net, gaji rata-rata di USA ada 49.000 dolar per tahun. Kemudian berdasarkan hasil riset yang dikeluarkan tahun 2018, 52% dari orang dewasa USA atau Amerika memiliki penghasilan middle class yang berkisar 48.000 dolar sampai sekitar 145.000 dolar. Artinya, gaji Andrew Hallam yang sekitar 28.000 dolar itu belum terlalu besar-besar banget jika dibandingkan dengan standar gaji di Amerika Serikat. Andrew bekerja saat kuliah. Gaji hasil kerjanya dapat menurunkan pinjaman kuliahnya. Ketika ia lulus sarjana hanya berutang 12.000 dolar, atau dalam rupiah adalah 168 juta rupiah. Padahal rata-rata student loan adalah 32.000 dolar, berdasarkan data dari The Federal Reserve, Bank Sentralnya Amerika. Dengan tingginya biaya pendidikan di AS, tidak mengherankan jika banyak pelajar yang mengandalkan pinjaman pendidikan. Namun ternyata kisah student loan di AS tidak seindah yang terlihat. Dilansir dari CNBC Internasional, sekitar 70% mahasiswa perguruan tinggi di negeri itu lulus dengan beban pinjaman yang sangat banyak yang harus diselesaikan. Berdasarkan laporan Student Debt Relief per September 2018, ada 37 juta orang di AS yang memiliki utang pinjaman siswa. Jumlah itu lebih dari 10% dari populasi negara AS. Namun demikian, Andrew Hallam telah melakukan banyak pengorbanan. Ia menyewa rumah dengan biayanya yang sangat rendah, yaitu 350 dolar sebulan, atau sekitar 4,9 juta rupiah. Pada data dari Business Insider, harga sewa rata-rata hunian di AS per bulannya adalah
$1.200-an. Kemudian, ia naik sepeda sekitar 35 miles ke sekolah atau tempatnya bekerja. Itu sekitar 56 km. Jadi di sini ia tidak naik mobil dan ia tidak naik motor. Ia naik sepeda yang jaraknya itu bisa hampir sama dengan jarak Jakarta Bekasi pulang pergi. Dilihat dari Business Insider, harga sewa rata-rata hunian di AS per bulannya itu sekitar 1.200-an US dollar. Kemudian, rata-rata biaya yang dikeluarkan itu 27% dari total pendapatan per bulan. Ini ada daftar kota termahal. Yang pertama ada Manhattan, New York, dengan kisaran biaya sewa rata-rata per bulan adalah 3.500. Kemudian Los Angeles. Kemudian yang paling bawah sekali adalah St. Louis, Missouri, 830. Kemudian di Indianapolis, Indiana, sekitar 800 US dollar. Artinya, biaya yang dikeluarkan Andrew Halam itu sangat rendah sekali, yaitu $350, di bawah rata-rata hampir kota-kota lainnya di Amerika. Andrew juga menjaga biaya makanan cukup rendah, yaitu dengan cara makan banyak makanan yang murah seperti mie. Dan mengambil sumber proteinnya sendiri, yaitu kerang yang ditangkapnya sendiri dekat pantai. Jadi pengen ngiler lihat makanan ini. Andrew membaca buku dan berinvestasi. Ia telah membaca lebih dari 400 buku tentang personal finance atau keuangan personal dan investasi. Ia berinvestasi dalam beragam investasi, antara lain reksadana saham aktif, indeks fund, dan saham yang dikelola secara individual oleh dirinya sendiri. Akhir kata, bagaimana hasil akhirnya? Semua jerih payahnya terbayar dan bernilai, atau sangat worth it sekali. Katanya, the very beginning was crazy in terms of how frugal I was. Awalnya sangat gila bagaimana hematnya saya. Tapi pada akhirnya ia berkata, tapi semuanya bekerja atau berjalan baik. But it all worked out. Demikian yang saya dapat sampaikan terkait dengan Andrew Halam. Andrew Halam adalah seorang guru, tapi ia di umur 46 tahun, ia telah menjadi seorang miliarder. Andrew Halam bisa. Anda pun bisa. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita semua. Jika Anda menyukai channel ini, harap ditekan tombol like. Jika Anda belum suka, harap ditekan tombol subscribe. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.